Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Sohri Rahman MPDI selaku pengisi acara, yang kami hormati Bunda Laila selaku pengasuh MT Yasmin, teman-teman panitia serta ibu-ibu yang dirahmati Allah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah serta kesempatan sehingga kita bisa hadir pada majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya nanti jam 9 ya Ustaznya. Kemudian keempat penutup, kelima pembagian door prize. Menginjak acara pertama, mari kita awali acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara inti yaitu kajian dengan tema Ramadan memusnahkan dimensi setan, yang akan disampaikan oleh Ustaz Zuhur Rahman. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tidak ada kata, ucapan atau apapun yang terbersit di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahkan dorongan yang ada di dalam jiwa kita selain ucapan Alhamdulillah, yang menjadikan penghubung antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Ketika kalimat Alhamdulillah itu terputus, maka kita telah memutus hubungan kita dengan Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kalimat Alhamdulillah ini terputus, sebagaimana Allah juga tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita semuanya. Tidak pernah Allah hentikan sedetik pun limpahan nikmat yang Allah berikan. Jadi bukan satu dua kenikmatan,
tapi kenikmatan itu tidak terputus dan tidak terhitung. Oleh karenanya perlu kita membuang apapun bentuk kabut atau yang menghalangi hati kita untuk rabun dari melihat nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak, sehingga kalau kita syukuri, Allah akan mudahkan kita untuk bisa menikmati. Ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan, tapi belum mampu kita nikmati karena kita belum mampu mensyukuri. Dan rumusnya, semua masalah di dalam hidup kita itu diawali dari gagalnya kita bersyukur. Ya, semua kekacauan dalam hidup kita, masalah yang tidak kunjung selesai, penyakit yang tidak kunjung sembuh, hutang yang tidak kunjung terbayarkan, masalah demi masalah yang membuat kita penat, membuat kita jenuh, membuat kita bosan, membuat kita akhirnya pusing sampai patah hati, sampai benar-benar kecewa dan berada di titik, ya, di titik ujung nadirnya. Itu semua disebabkan karena nikmat Allah yang masih rabun kita lihat. Jadi ada terabun dalam mata hati kita yang tidak mampu melihat nikmat Allah, sehingga nggak kita syukuri. Gitu. Kehidupan itu memang butuh sering-sering diingatkan. Ya, sehingga sekarang masuk di hari ke-6 bulan Ramadan. Ini adalah injury time dari atau penghujung dari ronde pertama. Dalam bulan Ramadan ada 4 ronde, yaitu 4 pekan. Pekan pertama 7 hari, maka hari ke-6 dan nanti maghrib sudah masuk ke hari ke-7. Ya, Allah sebutkan rumusnya, ayyaman ma'dudan, waktu yang sedikit. Jadi Ramadan itu waktu yang sedikit, gak kerasa udah hari yang ke-6 sekarang. Pertanyaannya, selama 6 hari ini apa yang sudah kita perbuat untuk bulan Ramadan? Bukankah Ramadan itu sudah kita lewati berulang-ulang kali? Ada yang kalau seandainya ya 20 kali Ramadan, ada yang 40 kali Ramadan, ada yang 50 kali Ramadan. Banyak Ramadan yang kita lewati. Pertanyaannya, berapa Ramadan yang sudah bisa kita maksimalkan? Kita tanyakan kepada diri kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran setiap Ramadan itu ternyata kalau sudah hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, hari ke-29 atau 28, satu hari sebelum Lebaran itu gak kerasa lewat. Ya kan? Halo? Ngantuk apa lapar? Semangat ya? Ya, semangat. Itu namanya hemat energi ya. Mumpung masih pagi, jadi energinya dihemat. Kalau saya nggak bisa, bawaan lahirnya begini memang. Kalau ngomong agak-agak nyolot gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Terus saya hidupkan sedikit bulan Ramadan ya. Biasanya agak menggelegar gitu ya. Ayat yang saya bacakan di awal ya tadi menerangkan sebuah rumus di antara terjemahan bahwa Ramadan itu adalah sebuah sistem besar. Yang namanya sistem itu ada input, proses, dan output. Input, proses, dan output, itu namanya sistem. Ramadan itu begitu. Maka surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah rumus dari yang namanya sistem tadi. Inputnya adalah iman, ya ayyuhalladzina amanu. Prosesnya adalah kutiba alaikumus siyam. Prosesnya adalah siyam. Kemudian ada outputnya yang bernama taqwa. Nah, jadi Ramadan ini ya ujungnya, tujuan akhirnya adalah taqwa. Tujuan akhirnya adalah taqwa. Yang mana taqwa ini salah satu fungsinya apa? Kita lihat ya benang merahnya dalam sebuah hadis.
Rasulullah SAW menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Namanya mulia itu yang dihormati, yang disegani, ya, yang diperhatikan. Ya, ada nggak manusia yang hidup nggak pengen diperhatiin? Nggak ada. Kita semua itu butuh diperhatikan, butuh disayang. Oleh karena kalau sayangnya udah hilang, kalau nggak punya sayang gitu kan, segera ada cari sayang, gitu. Segera download ya, minta sama Allah gitu ya. Nggak apa-apa iklan ya, bapak-bapak mau suka gitu, bapak-bapak ya, suka ngasih surprise gitu ya, kejutan, Masya Allah. Kaget dulu, nggak ada air putih, ada itu air putihnya ya. Ini air putih baik dijemur. Oh, tidur dia nanti ya. Baik. Tapi jangan di sini, dijemur lagi mataharinya ya. Boleh dipinggirkan aja. Gak apa-apa ya. Ini nyuruh-nyuruh orang puasa katanya gitu. Nggak apa, maksud saya biar lebih aman ya. Biar lebih aman ya. Lebih dekat lebih baik. Masya Allah. Kamu mendekat ke sini ya. Jadi Allah ingin memuliakan kita dengan Ramadan ini. Caranya gimana? Caranya kita lihat, Ramadan itu disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Maka yang pertama tadi kita diminta atau diwajibkan apa? Siam. Diwajibkan siam. Ya, di kajian yang lain sudah saya tanyakan ibu-ibunya. Biasanya istilah yang digunakan itu siam atau saum? Jawab ibu-ibu ya. Siam atau saum? Saum. Saum atau siam? Tetap saum. Percaya diri. Di tempat kajian yang lain gimana? Siam atau saum? Saum. Saum atau siam? Siam. Itu kayak anak kecil. Es krim atau permen? Permen. Permen atau es krim? Es krim. Kalau ini berarti udah dewasa semua ya. Atau malas saja ya, malas mikir gitu ya. Ya wes kalian saumnya saum gitu ya. Apa bedanya saum dan siam? Dan tahu? Ada yang sudah pernah ikut ya kajian ini. Siam itu secara fikih, yaitu menahan. Siam dan saum sama-sama artinya menahan atau imsak. Imsak itu menahan. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa atau nilai-nilai puasa. Itu soma yasumu siyaman atau sauman. Saum. Jadi bedanya apa? Kalau siam, nih bedanya. Siam itu lebih sempit, yaitu segala sesuatu, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yakni dari menahan diri dari makan, ya, lapar, ya, menahan diri dari lapar, haus dan berhubungan badan. Itu siam secara fikih, yaitu dikerjakan dari terbit fajar shadiq sampai dengan tenggelam matahari. Sedangkan saum itu puasanya anggota badan, puasanya mata untuk tidak melihat yang diharamkan Allah, puasanya telinga untuk tidak mendengarkan yang sia-sia, puasanya lisan atau mulut untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat jorok. Puasanya tangan untuk tidak nulis status yang sifatnya nyindir-nyindir nggak jelas, gibah gitu ya. Atau buka sesuatu atau ngechat atau apalah ketikan-ketikan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Puasanya tangan, kaki dari melangkah, ya, atau mengerjakan sesuatu yang membuat lalai kepada Allah. Itu saum.
Maka kalau orang saum itu belum tentu siam, dan orang yang siam belum tentu saum. Sudah tahu bedanya sekarang? Nah, saya contohkan, ibu-ibu diajakin Zumba, bu, Zumba yuk gitu kan. Saya belum member tuh, bayar berapa? Bayar 250.000 per bulan. Oh saya saum. Oh ya, saum, Masya Allah, dikira puasa. Padahal saum itu artinya nahan duitnya supaya dialihkan buat beli beras saja gitu kan, lumayan. Kan gitu. Itu namanya saum. Diajak ngopi-ngopi sama teman, ngopi yuk. Afwan, Anda lagi saum. Itu dia lagi nahan, lagi ngirit namanya, ya. Nah, kalau siam itu ya dia berpuasa, memang nggak makan, nggak minum dan tidak berhubungan badan. Itu siam. Kalau saum menahan diri untuk tidak melihat, mendengar, mengucapkan sesuatu yang melalaikan. Ya, sudah paham bedanya ya. Nah, maka siam inilah nanti yang akan mengantarkan orang untuk mencapai derajat takwa. Karena itu adalah prosesnya. Kalau seandainya takwanya bermasalah, bisa jadi prosesnya yaitu siamnya bermasalah, atau salah satunya yaitu inputnya, imannya bermasalah. Ya, misalnya ada orang nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, dia siang hari, tapi imannya kacau. Apa yang terjadi? Dia suka ghibah, masih suka bohong, masih suka mengeluarkan kata-kata keji. Kalau gitu, kalau imannya nggak beneran. Ada yang imannya benar, sudah baik imannya, tapi siamnya bermasalah. Bisa jadi bermasalahnya kenapa? Bermasalahnya karena mungkin siamnya karena dia sakit, atau karena alasan saja, capek, atau nyari-nyari alasan tadi untuk tidak berpuasa. Itu ada yang seperti itu. Ya, dia meyakini bahwasanya puasa itu wajib, tapi dia cari-cari alasan, malas gitu ya. Banyak tuh kaum muslimin, dia ngaku puasa itu wajib, tapi dia belum bisa berpuasa. Aku nggak bisa puasa nih. Kalau aku puasa nanti aku lemes, aku kan nyusui. Padahal belum dicoba. Aku kan hamil nih. Aku tak bayar fidyah aja nanti. Gitu. Nah ini bisa jadi karena apa? Siamnya yang bermasalah. Akhirnya takwanya nggak maksimal. Dia beriman. Atau dua-duanya bermasalah, atau salah satunya, sehingga outputnya takwanya tidak maksimal. Apa yang membuat iman dan siamnya tidak maksimal? Nah ini yang menjadi bahan pembahasan kita. Yakni Ramadan itu syahrul Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ada yang unik dari Al-Quran. Allah itu kalau sudah cinta, Allah kalau ingin perbaiki hidup kita, Allah berikan kesempatan mendatangkan Ramadan kepada kita. Ini kesempatan dengan hadir sekarang ini gak main-main. Dengan dihadirkan di bulan Ramadan, sedangkan manusia tidak semuanya. Ada yang bulan Rajab kemarin dipanggil sama Allah, ada yang bulan Sya'ban dipanggil sama Allah, padahal dia sehat. Mungkin kita sakit-sakitan, bisa jadi. Ada orang yang sakit-sakitan komat udah 6 bulan tapi masih hidup sampai sekarang. Dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkajinya, mentadabburinya, bahkan menghafalkan Al-Quran. Perhatikan kesempatan ketika Allah, ya di garis bawah ya, ketika Allah ingin memperbaiki hidup seseorang yang penuh masalah, atau Allah ingin menaikkan level kebaikan seseorang. Ini hidupnya sudah baik, ditambah kebaikannya lagi, Allah berikan kesempatan kita untuk satu, mendengarkan Al-Quran, membacanya, atau mengkajinya, atau mentadabburinya, atau menghafalkan. Jadi yang saya sebutkan tadi, dengerin, membaca, mengkaji, mentadabburi, kemudian menghafalkan Al-Quran, bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Gak bisa. Allah yang mengklaim itu di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 32. Allah sebutkan apa? Summa awrasnal kitab, dan Al-Quran itu kami wariskan. Tahu warisan? Yang mendapatkan warisan siapa? Ahli waris. Hanya yang berhak dan yang dipilih. Misalnya ada orang kaya raya nih, tetangga kita, ya, suaminya meninggal, dia kaya raya, asetnya banyak. Mungkin gak kita nyelonong minta warisan juga? Kan tetangga, ayolah bagi-bagi. Kan warisannya kan banyak, gak bisa.
Yang dipilih oleh Allah menjadi ahli warisnya itu yang mendapatkan warisan. Kemudian Al-Quran itu kata Allah di dalam surat apa? Fatir ayat 32, "Tsumma awrathnal kitab alladziina astafaina min ibadina." Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Jenengan kalau hadir di bulan Ramadan, ini tandanya Allah memilih kita. Jadi kalau sudah ada kilatan di dalam benak kita, di dalam jiwa kita, pengen baca Al-Quran, pengen datang kajian, pengen mentadabburinya, pengen menghafalkan, atau pengen hanya mendengar atau membacanya saja, segera ambil. Namanya warisan di pemberian. Namanya pemberian, langsung ambil. Ambil itu. Karena ini sesuatu yang mahal, gak bisa diusahakan. Walaupun jangan punya duit, punya aset banyak nih, punya tanah kaflingan, punya aset rumah, apartemen, punya emas, investasi apa saja yang jangan punya, tapi Al-Quran itu tidak bisa dibeli dengan dan ditukar dengan itu. Ini sesuatu yang mahal. Jangan bisa hadir sekarang ya untuk mengkaji Al-Quran. Ini sesuatu yang mahal yang gak bisa kita beli, gak bisa. Ini kesempatan, ambil. Ini mahal. Karena apa? Karena Allah ingin memperbaiki hidup kita. Allah garansikan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak baik-baik saja sekarang, Allah akan memperbaiki itu kalau kita benar-benar meluruskannya untuk mendengarkan atau membacanya atau mengkajinya, mentadabburinya, mencari tahu tafsirnya dan menghafalkan. Atau yang mana, pilih yang mana saja, itu bagian dari warisan yang Allah berikan untuk memberikan kebaikan. Ini kesempatan. Kenapa? Karena tadi ayyaman ma'dudat, waktu yang sedikit. Jadi sedikit aja. Ini udah hari ke-6 sekarang. Kalau seandainya satu hari 24 jam, 24 jam untuk menyelesaikan satu juz itu cukup hanya 50 menit. Jangan kalau baca Al-Quran pelan-pelan, biasa aja, sedang gitu ya, kecepatannya, speednya sekitar 2,5 menit satu halaman. Berarti satu lembarnya 5 menit. Caranya gimana biar mudah? Jangan langsung, tapi dibagi. Satu lembar sebelum sholat subuh, satu lembar setelahnya. Jadi setiap sholat 5 waktu, ambil sebelum dan setelahnya cukup 5 menit. Berat atau tidak? Ringan. Cuma 5 menit itu gak seberapa. 5 menit, satu lembar. Satu bulan itu sudah 1 kali khatam. Itu. Tapi pertanyaannya, ternyata tahun kemarin itu banyak manusia muslim yang tidak khatam. Coba berapa 24 jam kali 29 atau kali 30? Tidak ada waktu tuh. 24 jam, masa 50 menit nggak ada? Nonton YouTube, serial komedi, nonton serial sinetron, itu lebih dari 1 jam kuat. Dalam satu waktu, bukan nyicil, langsung. Terus kita kemana aja selama ini? Kalau seandainya tadi saya katakan 1 hari 1 juz, sekarang hari ke-6, berarti ya minimal sudah 5 juz setengah atau 5 juz 2 lembar. Kan gitu harusnya. Kalau kita mau ringan-ringan tadi itu, ringan kan itu sebenarnya. Karena apa saya katakan ringan? Jadi nggak perlu bayar token untuk baca Al-Quran, nggak perlu ada kuota, nggak perlu ada wifi, tinggal ambil Al-Quran baca. Tapi kenapa berat? Karena pahalanya. Pahalanya nggak main-main. Ambil. Ini kebaikan yang Allah tawarkan. Terus kita kemana aja selama ini? Kalau sekarang bacaannya jangan belum sampai 5 juz, 5 hari, ini hari ke-6, berarti kita lalai kemarin. Berarti kita lengah. Hati-hati. Hati-hati. Tidak mungkin di ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat kita akan sukses. Kalau seandainya kita tidak mau mulai sekarang sungguh-sungguh untuk ngambil nih, kan Allah sudah kasih nih warisan. Ramadan datang kemarin, ya 2 hari yang lalu, sekarang hari Kamis. Di hari Selasa saya buka bersama sama seorang bapak-bapak. Kita guyonan biasa, habis tadarus guyonan biasa. Terus buka bersama, tadarus sore hari, udah biasa sehat gitu kan. Malamnya akhirnya begadang, beliaunya kurang istirahat. Akhirnya paginya agak pusing, dibawalah ke Lafalet. Dibawa ke Lafalet sama istrinya siang gitu kan. Akhirnya saya asar tuh datang lewat di depan rumahnya.
Tiba-tiba ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kemarin hari Rabu. Kemarin siang ternyata meninggal di bulan Ramadan di awal. Dia belum bertemu dengan 10 hari terakhir. Beliau sudah beli baju lebaran. Beliau sudah nyicil kue lebaran. Ini kan sekarang kita begitu. Dulu orang kalau kue lebaran kan sibuknya 10 hari terakhir lah ya, buat kue lebaran dulu kan gitu. Kalau sekarang Ramadan belum datang sudah open PO. Ya enggak? Sibuk kita. Ya. Akhirnya jadwal saya disuruh diminta, saya diundang untuk mengisi halal bihalal di bulan April. Hampir penuh tanggalnya selama 1 bulan. Hampir penuh tuh jadwal saya. Belum Ramadan, bulan Februari mereka sudah booking untuk Ustaz, tolong nanti tanggal sekian halal bihalal. Belum Ramadan. Ini puasa belum udah mikirin lebaran, halal bihalal. Tuh coba. Itulah uniknya Ramadan. Karena pahalanya besar. Ya. Coba kita lihat hadisnya. Ya. Dalam hadisnya disebutkan ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu ashru amsalha ila 700 di'fin. Qala azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Dari Abu Hurairah. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1894. Ya, dari Abu Hurairah. Hadisnya boleh ditulis terjemahannya ya. Ini motivasi kita. Ya, boleh dibaca diulang-ulang setiap hari nanti. Rasulullah SAW bersabda, seluruh amalan Bani Adam, anak cucu Adam, akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai dengan ya misalnya sampai dengan 700 kali. Ya, jadi jangan misalnya nih, ya saya tadi mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus jangan jawab Waalaikumsalam. Itu kan satu kebaikan. Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Allah katakan ya. Kemudian Allah berfirman illa siyam illa shaum, kecuali orang yang berpuasa. Ya. Fa innahu li, itu untukku, wa innahu ya wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Bayangkan, coba. Artinya lebih dari 700 kali lipat semua perbuatan orang berpuasa. Ya, jangan duduk kayak gini nih. Allah lipat gandakan, berbeda dengan kajian kita di luar Ramadan kemarin. Ini luar biasa, makanya Ramadan itu luar biasa tuh. Ya, jangan buang kesempatan itu. Ambil langsung ya. Kemudian
Memahami bahwasanya hidup kita ini aja pemberian. Kita bisa ngapa-ngapain itu pemberian gitu. Kenapa kita susah untuk memberi? Kenapa masih berat? Karena kita tidak sadar sepenuhnya. Kita bisa dengar, kita bisa mikir. Itu pemberian. Menikmati sesuatu itu pemberian. Tapi kalau menikmati itu tidak sampai kita juga memberikan kepada orang lain, itu nggak maksimal. Makanya kalau kita mau memaksimalkan nikmat, berikan juga kenikmatan itu kepada orang lain. Kalau kita senang orang lain disenyumin, ya kita senyum. Kalau kita tahu orang lain nggak suka dibohongin, ya jangan bohong. Paham ya? Kalau kita nggak suka orang lain pelit, ya kita nggak usah pelit. Walaupun pelit itu adalah konsepnya orang tamak. Tahu orang tamak? Orang tamak itu pengennya dia aja yang dapat. Malas untuk bagi, itu orang pelit namanya. Ya, pelit itu istilah itu hadir kapan? Ketika orang itu ngarep. Dia bilang, sebenarnya dikatakan dalam syariat pelit itu nggak ada. Dia bilang orang pelit itu karena kejenengan ngarep. Kalau jangan nggak ngarep nggak akan bilang pelit kan ke orang. Paham nggak? Ini orang pelit karena jangan ngarep. Coba kalau jangan ngarep nggak ngarep apapun, nggak akan ngerasa pelit, ya nggak? Jadi yang ada itu tamak. Apa itu tamak? Rakus. Karena dia rakus, dia pengen diberi, dia mengharap. Nah makanya itu kalau orang yang mau dilancarkan pemberian dari langit, maka dia harus salurkan. Sama seperti sungai. Sungai itu kalau semakin dia alirkan, maka yang di atas juga ngalir. Kalau dia mandek, meledak di situ, meluap di situ. Kalau sudah meluap, jadinya musibah. Kan gitu. Air yang jangan tahan di dalam satu keran, lama-lama keran itu bisa meledak. Ya, di pipa itu akan meledak suatu saat. Atau misalnya di dalam sungai, kalau ada hambatannya dia akan meluap. Bukannya mendatangkan sesuatu yang sehat, akan tapi meluap. Itu pun rezeki. Kenapa di dalam, makanya dikatakan ada rumus. Kenapa orang itu rezekinya macet? Salah satunya karena dia membiarkan mengendap sesuatu yang udah gak dipakai. Jangan cek nanti di rumahnya jangan. Apa barang yang gak dipakai, sumbangkan saja. Ini rumusnya. Jangan punya baju banyak ya, jarang dipakai masih bagus. Jangan eman tapi jarang dipakai. Yang dipakai itu aja karena nyaman kan gitu. Tapi ini jadi pakai. Suatu saat tak pakailah buat bersih-bersih buat ini. Ini pikiran kita saja. Padahal kalau misalnya jangan punya baju banyak nih, sumbangkan aja kepada yang butuh. Termasuk di gudang kan banyak tuh kadang-kadang ya. Apalagi misalnya ibu kadang-kadang koleksi piring gitu dari berbagai jenis modelnya gitu kan. Piring, cangkir, semua dibuat pajangan. Untuk apa? Itu makanya dikatakan harta itu halalnya itu memberatkan hisab, haramnya memberatkan azab. Itu harta begitu. Mungkin ada para sahabat dulu dia bingung gitu kan. Aku kalau punya harta banyak, aku nanti hisabku banyak. Makanya yang paling cepat masuk surga adalah orang miskin. Karena yang dihisab sedikit. Ini kalau jangan di rumah kebanyakan barang yang gak dipakai, sebulan 6 bulan sekali baru dipakai, mending disumbangkan. Ya, atau dijual, beli yang bermanfaat. Ini rumus kalau jangan pengen cepat kaya. Ya, ada banyak nggak di rumah sekarang? Coba lihat di gudang, coba lihat di atas lemari itu, ngendap tuh banyak tuh yang ngendap di situ. Nggak kepake. Oh ini tak pakai buat nanti pas halal bihalal nih, ngumpul keluarga nih, ya alat perabotan ini buat es. Ujung-ujungnya nggak kepake. Ujung-ujungnya dia minjem, itu nggak kepake. Kayaknya nggak pantas kalau dipakai ini. Nanti aja kalau ada hajatan, kalau anaknya nikah, anaknya belum sunat. Paham nggak? Karena kita itu mikirnya terlalu jauh gitu loh. Kita nggak tahu matinya kapan. Makanya hal yang semacam inilah kita diajarkan oleh Allah untuk menahan diri, tidak numpuk-numpuk barang. Siang itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk membebaskan yang harusnya dibebaskan. Kita aja nggak mau dipenjara, kita saja tidak mau ditahan, kita saja tidak mau yang namanya di PHP-in kan begitu. Ini barang-barang, makanya itu rumusnya. Jadi kalau punya barang, kecuali yang kondisional dipakainya, misalnya setahun sekali punya oven, pas buat kue saja gitu kan. Ya. Kan gitu ya, kadang setahun sekali pas mau lebaran dipakai gitu. Kecuali dia jualan, kalau jualan memang alatnya, memang senjatanya itu. Jadi kadang ada orang punya barang, dipakainya cuma setahun sekali. Ya kalau iya, kalau lagi males ya nggak jadi dipakai.
Ya kayak gitu mending dijual atau dikasihkan ke saudaranya yang membutuhkan. Ini tak kasihkan kamu, tapi suatu saat kalau aku butuh nanti boleh pinjam ya. Mending gitu. Kasihkan aja. Karena supaya akan meringankan hisab kita dan rezeki yang lain masuk nanti. Kita punya keinginan, tertundanya keinginan kita karena kita sendiri yang nutup. Makanya buka. Buka itu sudah ya beri ruang. Semakin banyak ruang. Makanya lihat, tikus itu sukanya di mana? Di tempat yang banyak barangnya. Itu tikus. Tikus itu tentaranya jin, tentaranya setan. Dia suka di tempat-tempat yang ngendap-ngendap kayak gitu. Ya kalau tempatnya luas begini, jarang ada barang. Ada nggak tikus? Enggak. Tikus itu lebih suka di tempat-tempat yang lumpuh, barang-barang yang nggak jelas kayak gitu. Karena dia punya energi yang akan mengantarkan sesuatu yang membuat rezeki itu terhalang juga. Artinya apa? Yang ada saja belum kalian syukuri, belum kalian manfaatin, kalian kok minta, gak lucu gitu. Paham gak sih? Misalnya gini, aku lagi lapar dikasih makan. Jangan suguhin misalnya anaknya lagi lapar, Pak, Bu, aku mau makan nasi. Atau terserah mau nasi apa lontong nak? Ya terserah. Dua-duanya dikasih, ada lontong, ada nasi gitu kan, ada buras misalnya gitu. Dikasih semuanya ini, lauknya, sayurnya udah lengkap semuanya. Kemudian nggak dimakan, masih minta lagi. Aku pengen nasinya nasi yang merah. Dia kan butuh makan, bukan butuh warna, kan begitu? Paham nggak? Itu yang menjadi rumus yang tidak disadari oleh manusia. Bagaimana caranya Allah memberikan rizki dan mengabulkan doa, sedangkan yang sudah dikasih saja belum kita syukuri. Syukuri tadi manfaatkan yang sudah ada, gitu. Kadang kan kita meletakkan kebahagiaan kita di luar yang ada pada diri kita. Kita udah punya motor dan punya mobil, kan begitu. Punya motor jarang diservis, jarang dicuci, pajaknya telat, minta mobil, kan lucu. Dia minta beban yang lebih besar gitu. Ya Allah gak akan ngasih. Sama seperti orang tua, ketika anak sudah dikasih uang jajan 100.000 misalnya gitu ya, padahal itu cukup misalnya itu, terus dia minta lagi, ya buat apa? Kan kita protek, kita aja berita bagi Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah tahu kebutuhan kita, cuman kita sekarang jarang gitu mau mensyukuri apa yang ada. Kita gagal mensyukuri suami, anak, karena dia masih ada. Coba kalau anaknya sudah kuliah, udah pergi, udah nikah gitu kan, suaminya udah nggak ada, baru tuh kerasa, ya nggak? Makanya selagi ada apa yang ada di sekitar kita, syukuri. Caranya apa? Buka. Kita jujur sama Allah. Bajuku ini banyak ya Allah gitu kan. Yang tak pakai itu aja paling. Gonta ganti gitu aja. Coba berapa lusin bajunya ibu dari tahun 2000 sampai sekarang. Kadang ada yang masih disimpan. Ini mau tak pakai lap eman masih bagus. Tak pakai juga udah gula gitu. Begitu. Karena ada yang begitu. Kenapa nggak dikasih? Karena disumbangkan. Karena banyak yang masih butuh. Gitu. Karena inilah, kadang kita itu masih tertarik untuk nambah, tapi kita tidak mengurangi yang sudah jadi sesuatu yang ngendap dan tidak bermanfaat. Coba itu jadikan bahan evaluasi. Itulah yang dikatakan saum, menahan diri untuk nambah sesuatu yang akan menjadikan kita beban nanti. Allah tidak kasihkan. Ngapain kamu membebani diri, kan begitu. Oleh karenanya semangatnya saum itu supaya kita tidak zalim kepada diri kita. Lanjutan ayat surat Fatir tadi, faminhum zalimun li nafsihi, kata Allah. Di antara mereka dikasih Ramadan, kesempatan tarawih, kesempatan tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Wa minhum, ya, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka itu ada yang zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya dikasih. Makanya ketika Allah panggil, ini kan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Namanya panggilan itu pasti ada pemberian, ya enggak? Jadi kalau dipanggil atau manggil itu pasti mau ngasih sesuatu, ya enggak? Contohnya manggil anak, sini nak, manggil anak pasti mau ngasih sesuatu, ya enggak? Akan ada, enggak mungkin. Le, sini le, apa bu? Enggak ada, kan enggak mungkin. Ya aneh namanya gitu. Setiap panggilan itu pasti ada pemberian. Entah pemberian nasihat, pemberian hukuman, pemberian punishment, atau pemberian reward, pasti ada. Maka Allah dalam konteks ini menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingin memuliakan kita dengan apa? Takwa. Nah kalau kita sudah bertakwa nanti kembali kepada fitrahnya. Tahu fitrah? Fitrah itu ideal. Jangan punya motor, bawa motor ke sini itu, ya.
ketika jenengan punya motor, idealnya bannya bentuknya seperti apa? Heksagonal atau lingkaran? Lingkaran. Itu yang nikmat, ya enggak? Kalau heksagonal nikmat enggak? Tetap nikmat, tapi kenikmatannya berkurang. Kecuali yang lipidnya banyak. Nah, kecuali yang lemaknya banyak itu bakar lemak terus. Kayak berkuda gitu. Ya enggak? Artinya apa? Sesuatu itu kalau sesuai dengan idealnya lebih lancar, lebih dimudahkan, ya. Segala sesuatu itu seimbang. Itu fitrah. Sehingga ketika kita jadi hamba nanti Aidul Fitri, kembali kepada fitrahnya, kita akan jujur, kita ini hamba. Kalau kita hamba berarti kita mengerjakan semua-muanya karena Allah. Ya. Jujur itu bahasa Arabnya shadiq. Perbuatannya namanya sedekah. Paham? Ya. Jadi ketika kita bersedekah, artinya berarti kita sedang memberikan kebaikan-kebaikan dan mengatakan bahwasanya aku hamba. Oleh karenanya bulan Ramadan ini kesempatan, ya. Tapi kalau kita ngaji di sini, kalau selama Ramadan kajiannya di sini berapa? 2 kali ya, sebulan ini. Ya, pekan ini sama pekan kedua nanti. Ya, ya. Cuman pekan ini sama pekan 2, jangan sia-siakan. Kalau ada kesempatan sedekah, sekarang sedekah. Ya, kita nggak tahu setelah pulang dari sini apakah kita masih hidup atau tidak. Kok serem ya? Memang kita kan nggak tahu. Ada yang sudah punya garansi, ada yang sudah punya bocoran. Nggak ada yang tahu, ya kan? Kita sampai kapan? Atau kita pulang, apakah nanti nyampe rumah suaminya ada? Atau anak yang kita cintai ada nggak? Atau orang tua kita, atau siapapun? Kan nggak ada jaminan. Tiba-tiba sudah Allah panggil, kapan saja kita harus siap. Kita semua akan berpulang, kita pasti nyusul. Ini sama-sama sedang mengantri sekarang, ya. Kita sama-sama sedang mengantri. Ini sampai jam 9 sore. Ya. Sudah masuk ke tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Namanya Ibu? Salam Bu Sumailati. Tanya bagaimana cara kita menasehati untuk menyemangati teman kita supaya bisa lebih dekat lagi dalam membaca Al-Quran. Ngapunten, padahal kan intinya niatan kita ini kan tidak ada riya. Oh, sekarang saya hari ke-6, alhamdulillah saya sudah khatam. Ayo Mbak, Saman, bagaimana supaya kita teman-teman bisa meniru kita? Nonton dulu Ustaz. Ribut takutnya kan nanti teman itu menyindir, padahal kita tidak ada niatan. Kita aja hanya intinya supaya lebih semangat greget untuk membaca Al-Quran. Ingin mengajak supaya baik, insyaallah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, Ibu siapa? Ayu. Bu Ayu ya. Ya. Pada waktu sahur kan biasanya ada masjid itu mengucapkan imsak. Imsak. Ya. Itu maksud pemahaman ketentuannya itu loh Ustaz. Imsak itu bagaimana? Untuk dipahami semua kan kadang imsak langsung. Ya. Sudah kita gabung dulu 2, setelah nanti kita lanjutkan. Bagaimana cara motivasi? Ketika tadi saya ngomong tentang keutamaan baca Al-Quran, hadisnya, balasan-balasan yang akan didapatkan, kira-kira jenengan termotivasi enggak untuk baca Al-Quran? Ya, ibu-ibu gimana rasanya setelah dikatakan ini adalah warisan dan nggak bisa diusahakan? Jadi kita sampaikan limit, tahu limit, batasan, sesuatu yang bernilai dan sesuatu yang bahasanya aji mumpung. Dalam artian ini kesempatan terbatas. Kalau kita menunjukkan sesuatu yang terbatas, dia akan juga lebih mudah untuk menerima. Nasihat yang terbaik itu lebih baik dengan contoh daripada mengajari. Karena kita nanti akan menggurui itu, manusia itu tidak suka digurui. Manusia tidak suka digurui. Manusia itu lebih senang kalau melihat perumpamaan-perumpamaan. Alhamdulillah, kayak tadi itu contohnya saya jadi mengatakan, alhamdulillah sudah hari ke-6 sudah bisa 6 juz. Berarti kita hanya menyampaikan pencapaian kita. Dia tidak mampu, artinya dia bisa jadi tambah minder. Paham nggak? Tapi kalau kita ungkapkan Ramadan tinggal sebentar lagi, Allah katakan cuma sebentar, nggak keras ya, sudah 6 hari, tapi aku belum.
Kita mengatakan seolah-olah seolah-olah kita masih ada kegagalan. Nah, di situ manusia lebih, ini secara psikis, mereka akan lebih mudah menerima persaingan dengan cara itu. Manusia itu kadang-kadang ngelihat orang sukses itu sedih. Ketika kita menceritakan kesuksesan kepada orang lain, ada yang bisa terinspirasi. Tapi kebanyakan manusia itu, ya udah, kalau kamu yang bisa ya sudah kamu aja, aku enggak. Karena intinya manusia itu enggak mau dibebani. Tapi kalau ada merasa ingin diunggulkan dan ingin mengungguli, dalam artian saya percaya kamu kayaknya pasti sudah lebih banyak, walaupun kita tahu dia orang pemalas, kayaknya kamu bisa lah lebih ini. Nah, penggunaan kalimat itu dalam nasihat lebih baik kita menggunakan kalimat-kalimat limit kayak tadi, ya. Menggunakan kalimat yang limit, ya. Baterainya puasa, ya. menahan energinya supaya tidak keluar, gitu, ya. Ketika jenengan mengatakan aku sudah sekian, mereka akan down kalau kita mengungkapin prestasi. Tapi kalau kita merasa bahwasanya, oh kayaknya aku harus begini, kayaknya aku kurang cepet deh, paham ya, dalam artian. Nah, kalau kita mengatakan begitu, dia akan tertantang, adrenalinnya naik untuk bersaing, ya. Ada orang yang hasad lebih cenderung tadi itu. Dan ingat, ketika kita ingin menasihati orang, ya, jangan sekali-kali kita menganggap apapun yang kita ucapkan akan didengar. Kita kembalikan kepada Allah, maka motivasi. Saya itu lebih banyak termotivasi ketika ada kisah yang membuat kita itu akhirnya harus bersegera. Kayak tadi, Allah katakan ayyaman ma'dudat. Waktu ini cuma sebentar, nggak kerasa ya udah 6 hari. Tapi aku kok belum ini ya, gitu kan. Astagfirullah. Itu orang akhirnya dia ikut di situ, paham ya? Berbeda dengan ketika kita, alhamdulillah sudah 6 hari saya sudah khatam. Kalau aku bisa, masa kalian nggak bisa? Oh, itu menyepelekan namanya, paham ya? Jadi itu lebih, mereka tuh akan ngerasa kayak, lo sombong, lo riak gitu. Nah, maka kesan yang harus kita bangun yang pertama adalah bagaimana kita mencontohkan sesuatu itu, tapi kita juga tertarik dengan itu. Bagaimana caranya kita mempromosikan sesuatu yang kita tidak tertarik? Enggak. Ya kalau kita sendiri tidak tertarik, gimana caranya kita ngajakin orang? Ya itu ilmu marketing seperti itu. Jadi seolah-olah ini kesempatan emas. Memang iya gitu kan. Makanya tadi dari awal motivasi kita kan dari Al-Quran. Allah sebutkan ini warisan, ini kebaikan. Kan dari awal tadi motivasinya apa? Yang pertama, setiap orang itu pengen hidupnya diperbaiki, ya kan? Nah, maka rumusnya apa? Allah berikan rumus Al-Quran. Jadi gitu. Hidupku belum tenang, kayaknya aku terlalu jauh dari Al-Quran. Walaupun kita sudah banyak baca Al-Quran, paham ya? Kalimat itu lebih mengena dan kita akan mengatakan, oh gitu. Atau misalnya, ya, di saluran saya nggak nyindir siapa-siapa. Memang kalimatnya di situ kalimat nasihat di saluran itu, ya. Di situ saya katakan ketika hati sudah mulai mengeras, mungkin hati ini sudah lama tidak mendapatkan nutrisi Al-Quran. Semoga hati kita senantiasa senang dan rindu untuk membuka lembaran-lembaran Quran, karena banyak membacanya mendekatkan kita dengan Allah. Di sini nggak berusaha ngajarin, tapi berusaha kayak kelihatan ngevaluasi diri. Sehingga orang yang baca pun dengan hatinya dia juga, oh iya ya, aku juga sekarang gampang marah, aku sekarang sholatnya begini. Akhirnya apa yang terjadi? Mencari cara, gimana sih caranya supaya aku bisa istiqomah, gimana sih caranya supaya aku bisa tenang. Karena setiap orang itu kebutuhan dasarnya itu tenang. Maka usik itu, paham maksudnya? Usik ketenangan itu maksudnya apa? Kalau kita mau memotivasi orang lain, maka kita tawarkan sesuatu yang kosong di situ. Orang haus, walaupun punya produk kerupuk sebagus apapun, segurih apapun kerupuk, kalau orang haus nggak tertarik. Dia tetap butuh minimal air putih. Ya, kalau orang lagi makan pedas, makan rujak, jangan tawarin kerupuk sama.
Karena kayaknya pas tuh pasangannya kan gitu. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus benar-benar bisa melihat cerah. Dan ingat nasihat itu ya, fadzakir innama anta mudzakir, kata Allah. Ingatlah kalian hanya pemberi nasihat, bukan yang membuat orang itu berubah atau mendapatkan hidayah. Tidak. Kita hanya memberi peringatan. Peringatan itu artinya ngingetin. Caranya ngingetin yang paling benar adalah kita seolah mengingatkan diri sendiri. Rugi banget aku ya gitu kan. Udah 6 hari kok belum baca Al-Quran, kemana aja gitu kan. Padahal bulan Ramadan udah bertahun-tahun begini tuh ini terus gitu. Rugi banget. Makanya kemudian baru kasih dalil tuh, balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya, balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Gak mungkin dong aku bisa dapat Lailatul Qadar kalau sekarang aku masih leyeh-leyeh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku. Kalimat itu lebih mengena dibandingkan ketika kita memberikan prestasi. Sama seperti misalnya contohnya, aku bisa lari sudah sekitar 7 kilo. Nah gitu. Itu seolah-olah orang yang gak pernah lari ya 5 kilo, dia kok merasa kurang gitu kan. Aku lari setengah kilo aja ngos-ngosan gitu kan. Nah berbeda dengan kalimat yang kayaknya aku harus butuh ini, masalah kesehatan gitu kan. Dia berbicara misalnya, aku pengen sehat, kayaknya harus gerak nih. Minimal itu dulu. Jadi punya batasan minimal yang kiranya semua orang yang paling rendah, grade yang paling rendah itu bisa mencapainya. Ya, kalau jangan bilang, alhamdulillah saya sudah 30 juz dalam waktu 7 hari misalnya gitu. Itu orang sudah down duluan. Artinya apa? Ya terlalu jauh gitu untuk ngejar. Tapi kalau kita sudah memotivasi, oh aku punya konco. Karena kalau sudah punya teman, oh aku punya teman yang istilahnya gini. Kadang-kadang orang itu lebih menerima pendosa daripada orang soleh, paham nggak? Pendosa yang berubah itu lebih disenangi sama orang. Karena kalau kita lihat ada pendosa, kemudian dia berubah, kita lebih senang. Karena merasa dia lebih mulia, paham nggak? Itu manusia begitu. Jadi caranya begitu. Itu salah satu tipsnya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan imsak. Imsak artinya menahan. Dulu Rasulullah SAW imsak, menahan diri, makan, setelah makan sahur, setelah itu beliau sholat 2 rakaat ya. Setelah sholat 2 rakaat sepanjang 50 ayat. Sudah gak makan lagi sampai subuh. Artinya ini bukan patokan, tapi itu hanya bagian dari yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi di Indonesia seolah kalau udah imsak gak boleh makan, apalagi di Malang. Imsak itu maksudnya tahan supaya nanti tidak lalai, bentar lagi sudah dekat. Nah itu sekitar 20 menit biasa atau 15 menit boleh dikatakan imsak begitu. Karena ukuran makannya segitu. Padahal ya sebenarnya di Malang itu azan subuh itu kecepatan 15 menit. Ada yang mengatakan 20 sampai 25 menit. Kalau jenengan habis azan langsung sholat, belum masuk waktu. Sekarang kalau jenengan sholat zuhur, sekarang sholat zuhur sekarang ini sah nggak? Kenapa nggak sah? Belum waktunya. Begitupun dengan sholat subuh. Habis azan itu jenengan makan di Malang itu masih boleh. Kenapa? Karena belum fajar shodiq. Fajar shodiq belum keluar. Masjid Al-Ikhlas, Masjid Ahmad Yani, ya. Kemudian masjid-masjid besar yang lainnya. Kalau di Selojajar itu ada Manarul, masjid-masjid besar Al-Ghifari, kemudian yang di Ciliwung. Itu rata-rata mereka menunda iqamat sampai 20 menit. Kenapa? Menunggu waktu sholat masuk fajar shodiq. Kita azannya kecepatan. Dari tahun 2008-2009 Ustaz Agus Hasan Basori yang salah satu mudir Al-Um itu meneliti, ternyata subuh kita kecepatan paling cepat itu 15 menit. Muhammadiyah meneliti malah 20-25 menit kecepatannya. Artinya kalau jangan sholat di waktu itu belum masuk waktu. Makanya kalau di sini di Al-Ikhlas biasanya 4:30 itu baru sholat. Artinya sebelumnya masih boleh makan sebenarnya, gitu loh. Cuma kita kan nggak makan, nggak minum karena nggak tahu ilmunya. Puasa itu, siam itu dari terbit fajar shodiq sampai tenggelam matahari. Kapan fajar shodiq? Ketika ada garis putih itu di timur. Tuh ada garis putih. Kalau terang, pertama itu namanya fajar kadzib, fajar bohongan. Kelihatan terang.
itu belum. Tapi kita udah azan di waktu itu. Di mana? Itu sudah diingatkan ke MUI. Makanya kalau jenengan tahu Pondok Al-Um, orang-orang selesai azan, mereka baru mulai mau sahur, mau persiapan sahur mereka. Karena mereka tahu nanti azannya nanti belakangan. Waktu fajar shadiq masuk baru azan. Itu yang sesuai. Kita kan sesuai syariat. Yang menentukan kapan kita berbuka dan sahur bukan azannya, tapi gerakan matahari. Ingat ya, gerakan matahari. Matahari ketika muncul satu garis di timur putih, maka itu masuk waktu sholat subuh. Kemudian ketika matahari di atas kita dan condong ke barat dikit, sudah ada bayangannya ke sini, berarti itu masuk sholat zuhur. Di mana azan matahari masih di atas, berarti tunda dulu iqamatnya, tunda dulu azannya, jangan terburu-buru, tunggu ada miring dulu. Asar, kapan waktu asar? Ketika misalnya HP ini, kalau saya baringkan sampai ini di sini, nah ketika dia berdiri, matahari di sana, bayangannya masih sama, asar belum masuk. Panjang bayangan dengan bendanya masih sama, asar belum masuk. Kalau sudah melewati, baru masuk waktu asar. Itu cara menentukannya. Kalau maghrib, matahari kelihatan tenggelam, maghrib. Walaupun masih terang, maghrib sudah. Isya setelah maghrib itu kan gelap, kemudian kelihatan bintang-bintang, itu masuk waktu isya. Sekitar jaraknya 1,5 jam. Pakai ru'yat dan menentukan hisabnya waktu sholat itu lebih rumit dibandingkan pergantian bulan. Kenapa? Kalau bulan jelas 1 derajat sudah ganti bulan, kan begitu. Paham ya? Makanya kalau ada orang sekarang, Rasulullah tuh nggak pernah pakai. Ini saya tidak mendukung salah satu ya, tapi saya mendukung dua-duanya. Ru'yat itu dipakai, itu syariatnya memang begitu. Tapi tidak boleh kita menyalahkan hisab. Lucunya yang menyalahkan hisab ini, mereka sholat pakai hisab. Kan konyol. Karena menentukan detik sama detik itu lebih rumit dibandingkan hari. Kalau hari kan jelas. Itu. Maka kita jangan terburu-buru saling menyalahkan. Muhammadiyah ini nggak ngikut sunnah. Nabi kan bilang ru'yat itu hilal. Kalau nggak kelihatan matahari ya genapkan Ramadannya atau genapkan Sya'bannya menjadi 30. Kan begitu. Karena haram hukumnya kita berpuasa atau Syawal Lebaran dalam keadaan ragu, belum tahu. Tapi kalau udah jelas hitungannya, kenapa? Ya sudah canggih sekarang gitu. Rasulullah nggak pakai mikroskop, waktu itu belum ada. Kalau sudah ada, masa kita mau membohongi sains? Matahari jelas sudah ada gitu kan. Kita tahu jam sekian matahari ada di situ, walaupun gelap mendung. Tapi kita sudah tahu posisinya. Gerhana pun begitu. Kita tahu ini gerhana, kan sudah bisa diukur secara sains. Nah maka kita nggak boleh mengkhianati itu. Berarti kita menghilangkan dalil itu juga gitu. Meskipun yang paling aman kita menggunakan ru'yat. Tapi kalau kita dengan konteks Indonesia susah. Kalau di Arab mah gampang, jarang mendung, jarang hujan. Untuk menentukan pergantian hari dan bulan itu mudah, orang bersaksi. Jadi kalau di sini, ya, makanya pernah ada satu riwayat mengatakan karena dia bulu matanya itu sudah ubangan. Dia lihat pas dia dulu terus mata bulu matanya, dia kira hilal. Dari dia bersembah, dia bersaksi, ya hilal sudah kelihatan katanya. Padahal bulu matanya kan kalau orang tua kan bulu matanya bisa memanjang terus putih gitu. Terus dia lihat, oh iya, saya udah lihat hilal, dia bersumpah. Satu orang dia bersumpah, ya udah masuk Syawal. Karena udah ada satu orang yang berani bersumpah, padahal yang dilihat adalah bulu matanya yang beruban. Terus saya boleh, karena apa? Boleh dilakukan karena udah ada yang berani bersumpah, kan begitu. Nah gitu. Ini pernah ada kisah begitu. Jadi imsak tadi itu bukan ketentuan, imsak artinya tahan. Ya siamnya kita itulah yang dikatakan imsak yang sebenarnya. Kalau yang sekarang teriak-teriak imsak, 15 menit sebelumnya ya tetap makan. Semuanya masih pedas, udah imsak, gak boleh minum. Ya enggak gitu. Ya. Jadi sudah jelas pengertiannya puasa itu, siam itu adalah menahan lapar, haus dan berhubungan badan. Kapan? Setelah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu bukan matahari yang terbit ya.
Fajar Shadiq jadi ada garis putih yang memanjang gitu. Gitu, paham ya? Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bu siapa? Bu Lisa. Bu Elisa. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan masalah perihal sebenarnya kan masalah yang tidak diselesaikan sebagai bentuk tidak pernah ada syukur gitu. Tidak ada rasa syukur. Dalam hal ini apakah setiap masalah yang menimpa seseorang itu semuanya memang dari rasa syukur kita? Ya, baik. Bu Resti. Ya. Ini Ustaz. Jadi selama Ramadan ini saya sedih sebenarnya. Sedih saya adalah saya belum bisa melakukan ibadah dengan maksimal, terutama taraweh. Jadi di 6 Ramadan ini saya itu tidak pernah bisa ikut jamaah taraweh sampai selesai. Saya merasa seperti lebih berat rasanya. Jadi ketika gerakan yang ketiga sholat taraweh, kemudian itu terasa banget dan sampai saya tuh nggak bisa apa-apa. Ya sudah, sampai saya benar-benar Tapi ikut tarawih, ikut jamaah, tapi nggak sampai selesai. betul seperti itu. Nah, bolehkah ketika sebelum subuh gitu saya nambahin gitu, ataupun saya sholat tahajud terus sama itu Ustaz. Jadi pas saya baca Al-Quran itu luar biasa rasanya, lebih terasa gitu. Kalau hari-hari lain saya bisa lebih dari 1 juz 2 juz itu. Ramadan itu Masya Allah itu paling cuma beberapa lembar, 5 lembar, 6 lembar itu udah terasa banget sampai nggak bisa bicara seperti itu. Mohon arahan dan tipsnya. Dan sulit untuk tidur siang Ustaz. Jadi saya tuh udah berusaha biar nanti bisa ini, saya mengantisipasi tuh dengan berbagai macam tuh kok tetap nggak bisa. Efeknya saya sudah terasa pasti nanti pas malamnya agak sulit. Mohon arahan dari panjenengan, matur nuwun. Insyaallah. Ya, pertanyaan pertama, apakah semua masalah itu diawali dari rasa syukur yang tidak ini? Ya, karena semua masalah tunda azidannakum. Ketika tidak ditambahkan sesuatu maka masih ada masalah di situ. Masalah itu dari kata soal. Soal itu apa? Soal berarti butuh jawaban. Masalah itu berarti soal. Ya, masalah itu ya terjadi karena itu. Kemudian ketika ditanyakan apa iya gitu kan. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, apakah atau kadang kita mempertanyakan masa iya Allah izinkan masalah ini ada. Ingat, ini harus digarisbawahi dan harus benar-benar diingat. Rencana Allah dan takdir Allah itu terlalu indah untuk kita curigai. Paham ya? Apapun yang diizinkan oleh Allah itu yang paling indah, karena Allah yang paling tahu semuanya. Kalau kita mencurigai, mengeluhkan, menyalahkan, berarti sebenarnya semua masalah itu datangnya kan dari kita. Jadi dikatakan musibatun, ya, tidaklah musibah apa yang ditimpakan kepada kita ya illa biiznillah, kecuali dari izin Allah. Di ayat yang lain disebutkan tidaklah musibah itu datang kecuali atas dari perbuatan tangan manusia itu sendiri yang gagal mensyukuri. Makanya kan kemarin sudah kita hafalkan, kalau kita mendapatkan kenikmatan ucapannya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan sesuatu yang buruk enggak nyaman, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas apapun yang Allah gariskan. Sesuatu yang sangat buruk yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal, untuk diri kita. Dan orang lain dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya innalillah, ya sampaikan innalillah. Itu kan innalillah itu supaya kita ingatkan jiwanya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Seandainya dia terluka, kulitmu itu dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kan begitu. Jadi artinya kita harus sadari betul-betul dan harus meyakini bahwasanya hilangnya rasa syukur itu akan mendatangkan musibah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika kalian kufur
Allah tidak mengatakan kamu tak azab, tidak. Tapi kalimatnya lebih halus, inna azabi lasyadid. Azabku itu pedih. Apa azab yang paling berat? Ketika Allah berpaling dari seorang hamba. Hilangnya kenikmatan atau hilangnya rasa bahwasanya oh ini digariskan Allah, itu azab. Ketika kita sudah mulai menyalahkan keadaan, itu azab. Paham ya? Itu azab yang paling berat ketika kita sudah kehilangan kesadaran bahwasanya inilah Allah izinkan. Kadang-kadang kita sedih, ya Allah kok bisa gini, ya Allah kok bisa. Nah, kalimat kok bisa ini ngoreksi Tuhan, ngoreksi Allah. Sejak kapan kita punya logika mengoreksi Allah? Kan begitu. Artinya kita tidak melihat kenikmatan. Terlalu banyak nikmat yang belum kita syukuri, kita sibuknya malah dengan yang perintilan itu. Gitu. Kemudian terkait dengan sholat tarawih, perempuan itu lebih utama sholat di rumah, lebih paling lebih besar. Dan boleh habis isya 2 rakaat, daya habis itu 2 rakaat lagi, daya gitu kan, sampai 8 rakaat, 4 kali salat. Kaminya besok tuh misalnya sudah witir, saya ikut witir 3 rakaat, besok tambahin lagi 4 rakaat boleh. Tarawih, salat tarawih itu dari kata roha. Tarawih itu dari kata roha, artinya istirahat. Maka nggak usah buru-buru. Kalau kita ikut jamaah kemudian kita capek, nggak bisa ngikuti imamnya karena kecepatan atau karena kepanjangan atau kebanyakan rakaatnya, bukan tarawih namanya. Roha itu untuk istirahatnya jiwa kita. Makanya ciri-ciri tarawih itu santai, sujudnya, rukuknya, bacaannya santai, gitu. Makanya kalau saya paling Al-Mulk itu ya sudah jadi 6 rakaat, 5 ayat gitu. Bacanya pelan, bisa kita nikmati, nggak terlalu panjang. Rukunya bisa dipanjangin, sujud nggak berat. Anak muda menikmati, yang tua juga sudah bisa mengondisikan, kan begitu. Tambahin sama surat Al-Qalam tuh di berapa 7 ayat, pendek-pendek. Itu masya Allah ringan. Saya biasa begitu. Saat tarawih saya ngami Al-Mulk atau misalnya An-Naba itu 10 ayat kan pendek-pendek itu 5 baris. Rata-rata saya biasa begitu 5 baris. Jadi nggak buru-buru, bacanya juga santai, yaitu dapat juga. Banyak tuh. Habis tarawih saya didatangi itu seminggu. Makasih Ustaz, kenapa? Alhamdulillah saya tarawih selama Ramadan saya nggak pernah nangis. Baru kali ini saya nangis. Ibu, kenapa kelamaan sebenarnya gitu? Enggak, katanya. Saya bisa menikmati. Masya Allah. Jadi karena bisa menikmati dia bisa nangis. Dia nggak tahu artinya, tapi dia bisa menikmati. Soalnya kayak ketika saya baca ayat Al-Quran kemarin, ayat Ruqyah, kan banyak yang nangis kan? Kan nggak tahu artinya padahal. Tapi dia merasa dekat sama Allah, ada ketenangan. Nah itu yang mahal. Jadi minum diazepam tenangnya cuma sebentar. Otot-ototnya saja tuh yang rileks, tapi hatinya enggak. Tapi Al-Quran menjamin otot-ototnya rileks, ya, dosanya dihapuskan, Allah angkat derajatnya, Allah tambahkan pahala, Allah berikan kebaikan-kebaikan banyak banget tuh, ya. Bonusnya banyak banget itu bacain Al-Quran, kita mengkaji kayak gini, insya Allah, ya, kayak gitu. Kemudian kalau jangan paksakan hatam, jangan paksakan banyak-banyakan, tapi paksakan gimana caranya hati kita ini tenang. Allah itu melihat hati kita. Apapun yang kita biasa lakukan di luar uzur, ketika kita uzur Allah catatkan. Sekarang dengan menstruasi, kemarin sudah 5 juz, dihitung 5 juz juga sekarang. Kalau kita uzur, kalau kita sakit, ketika biasanya kita beramal macam-macam yang kita lakukan, ngerawat anak, kok pas kecapean ketiduran, nggak sampai ngerawat anak, tidurnya kita itu dihitung pahala semuanya. Bayangkan itu. InsyaAllah. Jadi Allah maha murah. Jadi cara memandangnya itu Allah itu maha murah. Agama itu bukan beban. Makanya Allah katakan, aku tidak ingin membebankanmu, kata Allah. Ya. Allah katakan tidak, bukan menjadi beban, ya. Akan tapi Allah menghendaki kemudahan bagimu. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Dikatakan di situ, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu, bukan kesulitan. Itu.
Dulu puasanya, awal syariat berpuasa Ramadan itu, ya, kapan? Dari setelah Isya sampai Maghrib. Dulu begitu, awal Rasulullah begitu dulu. Kemudian ada sahabat yang bernama Qais, dia kerja di ladang. Kerja di ladang di sawah, pas mau Maghrib dia pulang, nyampe rumah tanya ke istrinya, ada makanan untuk berbuka? Kosong kata istrinya. Sebentar tak cariin dulu. Dicariin sampai Isya selesai, ternyata nggak ketemu. Akhirnya lanjutlah puasanya lagi. Besok ke ladang lagi. Di ladang dia pingsan. Kemudian dia diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat yang mengatakan boleh berpuasa itu sampai fajar shadiq tadi itu, sampai kelihatan ya jelas benang putih itu. Maka boleh makan, minum, berhubungan badan di malam hari. Itu hikmahnya. Untung dulu Qais itu pingsan. Kalau nggak pingsan, kita yang pingsan. Syariatnya masih, ya kan? Ya kan? Ya alhamdulillah ada hikmahnya sahabat itu pingsannya. Jadi diringankan gitu. Itu stepnya begitu ya. Step Ramadan begitu ya. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai? Ya. 9:40. Ya, kita lanjut sesi. Udah nggak muak kan lihat saya, udah biasa kan? Nggak lama-lama, kalau lama-lama nanti muak kan? Baik, saya bacakan Al-Quran nanti. Jangan simak. Mumpung sekarang bulan Ramadan, Tabarakallah wa Tabarakar Rahman. Kita memuji Allah dengan segala bentuk pujian karena rahmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, yang mendapatkan rahmatnya Allah itu bukan hanya kaum muslimin. Non muslim juga merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan di seluruh dunia. Karena ada ketenangan. Bayangkan energinya sampai mendunia. Ya, dan apalagi sekarang non muslim. Senang banget tuh takjil variannya. Kalau boleh Ramadan 6 bulan katanya gitu kan. Enak di kamunya gitu. Kita puasa gitu kan gitu. Iya. Maksudnya suasana itu 6 bulan ya. Kalau bisa 1 tahun gitu kan ya. Kalau suasananya, kalau dibebankan ya tubuh kita juga gak kuat kan gitu. Kalau pada sahabat dulu, sahabat Nabi dulu pernah minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku kuat berpuasa. Kalau cuma Senin Kamis ada yang lebih dari itu, tambahkan ayamul bid. Aku masih lebih kuat dari itu. Bisa, gampang. Kemudian Rasulullah mengatakan, puasalah sehari, kemudian iftar atau berbuka 2 hari, puasa sehari, iftar 2 hari. Itu perintah. Kemudian aku bisa lebih kuat dari itu katanya. Berarti kamu puasa Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Rasulullah begitu kan. Aku bisa lebih kuat dari itu kata sahabat itu. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari itu. Allah menyuruh aku berpuasa, ya aku juga berbuka. Aku makan, ya aku juga berhubungan badan kata Rasulullah. Artinya apa? Artinya udah itu syariatnya seperti itu. Ya kalau jangan belum bisa puasa Daud, nanti step by step. Puasa Senin Kamis dulu, habis itu puasa tambahkan ayamul bid. 13, 14, 15. Kemudian baru nanti stepnya puasa sehari, enggak puasa 2 hari. Misalnya Senin puasa, Selasa Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat ya, Sabtu tidak puasa, Minggu puasa, Senin Selasa tidak, Rabu puasa. Begitu. Ini umat Islam banyak yang enggak tahu nih. Itu perintah padahal, ya enggak? Baru tahu. Baru dengar. Itu hadisnya begitu. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sekarang sudah ada tambahan kemudiannya. Baik. Supaya kita dikembalikan kepada fitrahnya. Tadi perempuan apa fitrahnya? Mar'atun. Seperti mir'atun, seperti cermin yang membutuhkan muru'ah, perhatian, kemuliaan. Nah, ketika dia menjadi nisa, kalamnya, ucapannya yang diucapkan adalah sesuatu yang mengingatkan kepada Allah. Itu ya, al-haq. Itu fitrahnya jenengan. Ya. Tadi ada yang terlewat sebagai motivasi adalah setiap Allah menginginkan kebaikan dan tambahan kebaikan, Allah syariatkan puasa. Dulu Nabi Adam berpuasa selama di Arafah sebelum ketemu dengan Hawa. Kemudian selama Nabi Nuh di atas kapal juga berpuasa. Nabi Musa disyariatkan wajib puasa 40 hari dalam setahun. 40 hari. Nabi Isa lebih banyak 50 hari. Nabi Muhammad 29 atau 30 hari. Yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa setengah tahun. Puasanya siapa setengah tahun? Nabi Daud. Puasa sehari, puasa apa sehari, puasa sehari? Enggak, itu puasanya Nabi Daud. Jadi semua
Nabi berpuasa. Nabi Yusuf berpuasa selama di dalam sumur dan selama di penjara. Nabi Yakub banyak sekali berpuasa untuk anak-anaknya. Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa selama di dalam api. Para nabi dulu berpuasa, makanya dikatakan puasa begitu. Dan bukan hanya manusia, hewan-hewan juga berpuasa. Ulat, ya, yang menjijikkan itu bentuknya, ketika di dalam kepompong dia berpuasa. Akhirnya jadi apa? Jadi kupu-kupu. Ular ketika mengganti kulitnya dia berpuasa dulu. Ya, itu ular. Kucing sama gajah ketika dia terluka dia berpuasa. Mereka kalau jangan punya kucing nggak makan, dia lagi memperbaiki lukanya, jangan dipaksakan makan. Kenapa nih kucingku nggak mau makan? Kasmaran jangan-jangan gitu. Enggak, itu dia lagi terluka. Bukan hatinya, tapi badannya yang terluka. Gajah sama kucing punya kesamaan begitu. Ikan salmon, ya, itu berpuasa selama dia mengarungi samudra. Tuh. Kemudian beruang kutub, ya, 3 bulan 4 bulan berpuasa di musim dingin. Padahal di kutub udah dingin, tapi di bawah 20 derajat, minus 20 derajat mereka berpuasa. Itu beruang kutub. Ya. Kemudian ada penguin kaisar. Pernah tahu? Penguin kaisar itu dia berpuasa selama dia mengeram. Jadi dia ngeram tuh, dia berpuasa. Yang berpuasa ini jantannya. Selama bertelur, keluar telurnya, betinanya langsung kerja nyari makanan untuk keluarganya. Yang jantan ngeram. Nah, kalau ada laki-laki di rumah ngeram, istrinya yang kerja di luar, nah ini berarti dari jenis penguin kaisar. Ya, ada nggak yang begitu? Banyak yang begitu ya. Jadi, apalagi yang di buru-buru pabrik itu, tahu nggak? Suaminya cuma antar jemput doang. Suaminya kerja apa? Mainan burung di rumah. Ya, melihara burung di rumah tuh. Saya lihat mau nggak ada kerjaannya, cuma main burung gitu kan. Istrinya yang kerja. Nah, salah inspirasi, harusnya ngikuti Nabi. Dia salah uswahnya larinya teladannya ke penguin. Jadi kalau ada spesies laki-laki yang begini, ya nanti sadarkan ya, nabimu itu Muhammad, bukan penguin kaisar. Kerco, ingat ya. Nah, jadi kalau jangan ditanya, tadi kajian di mana di Bunda Laila MTS, dapat apa? Penguin kaisar. Yang diingat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tangan kanannya di dada dengan ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Istighfar dalam hati. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Sambil simak dengan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
والناشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا
المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Sekarang angkat tangannya, berdoa. Ya, seperti berdoa dikit, kedua telapak tangannya. Baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffathati min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan diaminkan. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, alhibil ba's, ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيكم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masuk ini dan usapkan ke kepala, ke belakang, terus ke wajah, agak ditekan ya. Dan di leher di bawah. Bismillah. Tangan, semuanya depan mata, kacamatanya dibuka awal. Dua jam. Sekian dari saya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.